Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat tabel di PowerPoint. Jadi sebelumnya kita sudah belajar membuat tabel seperti ini ya, jadi simple, sederhana, namun rapi ya, terkesan rapi layoutnya. Nah sekarang kita coba yang kedua, jadi membuat tabel yang sedikit lebih menantang ini di PowerPoint. Ya, langsung saja kita buka PowerPoint. Jadi teman-teman kalau nanti membuka program PowerPoint itu pasti akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Untuk cara yang pertama kemarin, ketika kita membuat tabel, kita memilih menu insert, kemudian tabel. Langsung kita pilih jumlahnya atau klik insert tabel. Nah, sekarang kita belajar menggunakan cara yang lain. Jadi di home, di sini ada layout. Kemudian kita pilih title and content. Jadi title ini untuk mengetikkan judulnya. Jadi sekarang kita ketik judulnya jumlah siswa SD, SMP, dan SMA. Jumlah siswa SD dan SMA. Saya enter. Berdasarkan daerah kota. Saya enter. Tahun 2023 sampai 2024. Kemudian di bawahnya ini yang di bawahnya title konten kita pilih insert tabel. Ini cara selain kita menggunakan perintah insert yang ada di sini. Ya, jadi supaya teman-teman lebih memiliki pengetahuan yang bervariatif untuk membuat tabel. Ya, saya klik insert. Nah, tinggal kita hitung berapa kolom dan berapa barisnya. Ya, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kolomnya 6 dan barisnya 1, 2. Jadi dihitung. Jadi jumlah baris terbanyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Dan saya oke. Hasilnya seperti ini. Ya, langsung saja kita ketik. Jadi nomor tetap kita ketik di sini. Nomor, kemudian daerah kota, kemudian jenjang atau tingkat pendidikan, Jadi ini menggunakan 3 baris. Nah, kemudian paling kanan jumlah. Kemudian di bawahnya jenjang tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA. Berarti kita ketik di sini SD, SMP, SMA. Nah, sekarang kita layout. Ya, jadi kalau di Word itu kita merger ya. Di Excel juga di merger. Nah, sekarang di PowerPoint juga sama. Kita merger. Jadi saya blok nomor sama baris bawahnya atau kolom bawahnya. Kemudian di sini saya pilih layout. Kemudian saya cari merger. Ya, merge cell. Kita klik. Kemudian daerah kota juga sama. Kita merge cell. Kemudian jenjang tingkat pendidikan di blok ke kanan. Merge cell. Seperti ini. Kemudian kalau formatnya jumlah ya juga sama, kita merge cell. Nah, jadi untuk posisinya ketika menggantung kita pilih yang center vertikal, kemudian center, kemudian ini juga center vertikal, kemudian center. Ini juga supaya lebih aman, langsung di blok atau lebih cepat. Jadi tidak satu persatu. Dan warnanya, kalau ini belum ada warnanya berarti kita beri warna sendiri, tambahkan warna sendiri seperti ini.
Kemudian langsung kita ketik sini nomor 1 Surabaya. Nah, untuk pengetikan saya rasa di sini tidak ada masalah. Jadi langsung saya percepat videonya teman-teman. Pengetikan sudah selesai teman-teman. Ya, jadi kalau kita kemarin belajar di Word dan Excel, untuk jumlahnya ini bisa kita gunakan rumus secara otomatis yang disiapkan oleh Word dan Excel. Tapi kalau di PowerPoint ini beda, jadi tidak ada rumus yang disiapkan oleh PowerPoint. Karena PowerPoint ini sifatnya kan hanya program untuk menayangkan atau menampilkan presentasi. Ya, bukan sebuah program yang difungsikan untuk menghitung. Ya, seperti Excel, kemudian dan Word. Kalau Word memang spesialnya bukan untuk menghitung, tapi ada sedikit ya beberapa rumus yang tetap diadakan di program tersebut untuk mempercepat pembuatan naskah yang ada di Microsoft Word. Nah, di sini berarti kita jumlahkan sendiri. Jadi langsung kita masukkan 74. Nah, oke, selanjutnya untuk total, ini saya ketik di sini total. Total ini menggunakan 2 kolom di merger. Out, merger, kemudian totalnya kita masukkan lagi. Nah, ini jadi sudah selesai untuk mengetiknya. Sekarang kita layout atau kita rapikan. Ya, jadi lebar kolomnya, lebar barisnya. Jadi masih ingat teman-teman, jadi kemarin untuk melebarkan, mengecilkan kolom ataupun baris, kalau kita menggunakan handle seperti ini yang saya tunjukkan di kursor seperti ini, ya, di pojok, di kiri, tengah, pojok, kemudian atas, tengah, bawah, tengah. Kalau kita klik, tarik, klik, tahan, tarik ke bawah. Ini untuk memperlebar baris secara keseluruhan. Jadi semua tabel ini akan ikut. Begitu juga yang tengah kanan. Kalau kita geser ke kiri, ini untuk mengecilkan tabel atau kolom tabel secara keseluruhan. Jadi kalau kita ingin mengecilkan misalkan di sini kolom nomor, kalau kita menggunakan ini tidak bisa teman-teman. Ya, jadi ini memperkecil keseluruhan. Jadi harus menggunakan cara ini. Jadi kita letakkan kursornya di antara ini nomor sama daerah kota ini sampai muncul anak panah 2 ya, hitam seperti ini. Bukan anak panah 1 seperti ini ya. Jadi yang 2 seperti ini, tengahnya seperti ada garis 2. Kita klik tahan, geser ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi hanya kolom tersebutlah yang mengecil. Kemudian yang lainnya kita rasa cukup ya. Jadi ini semuanya kita beri perintah atau format center vertikal sama center. Kemudian mana yang kita buat rata kiri, kita ratakan kiri. Nah, menjadi rapi. Untuk ukuran bordernya supaya lebih menarik dan lebih sama, jadi kita pilih format tabel desain di sini. Nah, jadi sini kita klik saja ya, klik di pojoknya sini atau di blok seperti ini.
serah boleh. Kemudian di sini ada border. Nah, ini all border. Kalau ingin merubah warna border dan lain sebagainya. Kalau kita memilih template tabel yang ada di atas ini, berarti kan otomatis berubah menyesuaikan layout yang ada di tabel di sini. Tapi kalau kita ingin layoutnya secara manual, berarti kita pilih ini border, all border, nah di sini atau no border. Untuk warnanya ya bisa kita ubah, sesuaikan. Nah, jadi misalkan di sini warna merah, berarti di sini kita pilih all border, maka bordernya akan berubah menjadi merah. Kemudian misalkan kurang tebal, berarti ukurannya kita pertebal misalkan 3. Berarti ini kita blok lagi. Kita blok. Kemudian ini pilih all border. Ukurannya menjadi 3. Nah, sekarang misalnya kita ubah warnanya menjadi abu-abu misalnya, abu-abu, kemudian pilih all border. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di contohnya. Jadi contohnya di sini ada border tebal tipis ya. Kalau di kemudian di sini ada border garis double atau 2. Nah, kalau di PowerPoint itu kita lihat jenis-jenis garisnya. Jadi garisnya ini modelnya tidak ada yang tebal tipis, tapi hanya ada tebal. Ya, ketebalannya saja yang membedakan. Kalau ini kita pakai 3, berarti supaya lebih tebal dari yang lainnya, berarti kita pakai 4, 4,5. Langsung saja, kalau salah satu bagian, berarti kita menggunakan pena ini, kita klik tahan, drag. Ya, kalau bentuknya seperti ini berarti belum berhasil. Jadi caranya seperti ini. Jadi misalkan warna hitam ya, ukurannya 4,5, kemudian warnanya hitam, biar ada bedanya. Ini klik, nah sampai muncul seperti ini, lepas, klik. Nah, jadi kalau diklik sekali itu garisnya itu langsung dari ujung kiri sampai kanan sini kolom itu nampak garis putus-putus. Nah, seperti ini. Atau kalau sudah nampak garis putus-putus seperti ini, tarik aja ke kanan secara otomatis. Dan untuk mengembalikan ke kursor awal kita escape. Jadi seperti ini teman-teman cara merubah warna tabel serta ukuran tabel dan juga untuk merubah bordernya. Kemudian yang di sini berarti kita tebalkan juga. Misalnya tebalnya sama, misalkan 4 ya, kita buat 4 ya, misalkan 4 yang di bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita blok, kita tebalkan. Seperti ini. Nah, sekarang kita rapikan judulnya. Jadi ini bisa digeser atau dilebarkan lagi supaya seimbang. Nah, untuk geser teman-teman bisa gunakan ini. Jadi kursornya diarahkan di sisi tepi-tepi seperti ini sampai muncul 4 anak panah seperti ini. Ini untuk geser. Ya, geser keseluruhan tabel. Dan kita format ini, jadi kita blok semuanya, center. Kemudian ini kita tebalkan. Dan ini kita lebarkan misalnya. Kalau terlalu besar ukurannya bisa kita kecilkan. Supaya seimbang dengan judul yang ada di tabel. Seperti ini. Jadi kalau di preview nanti hasilnya seperti ini. Jadi seimbang.
Ya, ukurannya bisa diseimbangkan, jadi tidak terlalu besar kebesaran judulnya. Ya, atau kalau masih besar bisa dikecilkan lagi. Kita preview. Nah, jadi seperti ini. Baik, jadi ini cara membuat tabel di PowerPoint, teman-teman. Jadi kita sudah belajar membuat tabel di Word, di Excel, dan di PowerPoint. Jadi teman-teman bisa membedakan dari sisi tantangannya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman kalau ingin membuat tabel nanti full, bisa dijumlahkan, bisa dibagi dengan cepat, bisa kali, bisa cari rata-ratanya dengan cepat, teman-teman bisa menggunakan Excel. Tapi kalau teman-teman hanya cukup misalkan butuhnya itu untuk rumus-rumus sederhana, ya, menjumlahkan, kemudian rata-rata, mencari rata-rata, bisa juga menggunakan Word. Tapi kalau di PowerPoint memang tidak ada rumusnya. Jadi ini memang PowerPoint hanya untuk menampilkan data, ya. Jadi tidak untuk menjumlahkan atau menghitung data, ya. Jadi itu teman-teman bagaimana cara membuat tabel di PowerPoint. Jangan lupa jika teman-teman ingin mendapatkan update video terbaru, silakan subscribe channel ini. Kemudian teman-teman juga boleh komen jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita bantu buatkan videonya. Kemudian jika bermanfaat, teman-teman boleh share supaya teman-teman lainnya juga mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.